Judul tema kita adalah Nehemia membangun reruntuhan tembok Yerusalem. Atau saya bisa sebut subtemanya adalah membangun kembali tembok hidupku. Bisa juga saya ganti judul seperti itu. Mari kita membangun tembok kehidupan kita kembali. Ini adalah ibadah awal tahun. Jadi saudara, kita lihat referensi ayat kita hari di Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Perkataan Nehemia anak Hakalya pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku berada di Puri Susan. Salah seorang saudaraku Hanani datang bersama dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Mereka berkata kepadaku, orang-orang yang tertinggal di sana di provinsi yang terhindar dari penawanan, mereka dalam kesukaran besar dan tercela. Tembok Yerusalem telah runtuh dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi tahun baru identik dengan sebuah permulaan baru. Awal yang baru, resolusi hidup yang baru, target yang baru, tujuan yang baru. Kita mau coba membangun sesuatu yang baru. Tetapi saudara, masalahnya untuk membangun sesuatu yang baru tidak bisa hanya dengan semangat-semangat mau membangun sesuatu yang baru tanpa kita bisa menemukan dulu apa yang sebenarnya mau dibangun. Jadi ada hal-hal yang baik yang terjadi di tahun 2024. Dulu itu hal yang baik yang pernah kita punya, akan tetapi menjelang waktu berjalan, hal-hal yang baik dalam hidup kita ini perlahan-lahan mulai runtuh. Sehingga di tahun yang baru ini kita mau coba kembali memperbaiki tembok rohani hidup kita. Dengan apa? Melengkapi kembali hal-hal yang telah runtuh, membangun kembali hal yang runtuh, dan memaksimalkan kembali hal-hal yang telah runtuh ini, menyempurnakan diri kita, membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun ini. Dan waktu Nehemia mendengar kabar tentang tembok Yerusalem itu runtuh, dia terduduk meratap dan menangis dengan sangat mendalam, karena dia menyadari bahwa tembok Yerusalem ini runtuh. Jadi hari ini kalau kita belum bisa terduduk menangis seperti Yeremia, menangis di tembok kehidupan kita yang runtuh, dan karena kita juga tidak tahu apa yang sedang runtuh, maka apakah kita bisa menangis dengan baik, dan apakah kita bisa membangun dengan baik. Nehemia adalah pemimpin yang memimpin pemulangan dari Babel ke Yerusalem pada gelombang yang ketiga. Nah ini saudara harus hati-hati, perhatiin. Oke, saudara, saya pelan-pelan ya. Saudara, pemulangan mereka dari Babel ke Yerusalem terbagi menjadi 3 gelombang. Berapa gelombang? 3 gelombang. Gelombang yang pertama itu terjadi di tahun 537 sebelum Masehi. Pemulangan gelombang yang kedua terjadi di 458 sebelum Masehi. Dan yang gelombang ketiga adalah 444 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan Nehemia. Jadi tujuan Nehemia memimpin pemulangan gelombang ketiga adalah untuk membangun kembali tembok yang sudah hancur. Karena Tuhan menaruh beban itu di hati dia, makanya dia menangis. Jadi setiap kali saudara menangis buat pekerjaan Tuhan, itu tanda Tuhan lagi gerakin hati saudara untuk melakukan sesuatu dan membangun sesuatu. Kapan tembok Yerusalem ini hancur? Tembok Yerusalem ini hancur di tahun 586 sebelum Masehi. Di saat itu Bait suci Salomo dihancurkan dan tembok Yerusalem diruntuhkan dan dibakar habis. Di tahun 586 sebelum Masehi. Tahun berapa? 586 sebelum Masehi. Jangan lupa tahun-tahun ini ya, jangan cuma pinter ingat nota tagihan ya. Ya ini firman Tuhan, saudara harus lebih peduli, harus lebih concern memperhatikannya. Karena ini menyangkut hidup saudara. Jadi tahun berapa tembok Yerusalem hancur dan bait suci dihancurkan oleh bangsa Babel? Ya tahun 586. Ini penting karena nanti saya akan ulang di sini. Tahun berapa? 586 sebelum Masehi. Dan tahun 586 sebelum Masehi itu ada tahun di mana penawanan mereka ke Babel gelombang yang ketiga. Mereka ditawan dibawa ke Babel itu terjadi juga dalam 3 gelombang. Jadi 3 gelombang ditawan, 3 gelombang dipulangkan.
Gelombang yang pertama terjadi di tahun 605 sebelum Masehi, gelombang kedua di tahun 597 sebelum Masehi, dan gelombang ketiga di tahun 586 sebelum Masehi. Dan di saat itu, di tahun itu pun, tembok Yerusalem dihancurkan dan bait sucinya dihancurkan. Jadi kalau kita hitung, dari sejak tembok Yerusalem dihancurkan dan juga bait suci dihancurkan, sampai Nehemia pulang pada pemulangan ketiga, total waktunya sudah berlalu adalah berapa tahun? 142 tahun telah berlalu. 142 tahun sudah berlalu. Itu waktu yang lama atau pendek? Jadi saudara, artinya kalau Yeremia pulang untuk membangun tembok itu, artinya 142 tahun tembok ini sudah terbelengkalai, runtuh, terbakar tanpa ada yang memperdulikannya. Dan apa yang menjadi penyebab mereka ditawan di Babel? Karena ada apa? Ada dosa. Sudah pasti karena ada dosa mereka ditawan di Babel. Dosa apa? Yang pertama, dosa tidak menjaga hari Sabat. Sesuai dengan Yeremia 17 ayat 21 sampai 26, Nehemia 13 ayat 15 sampai 22. Saya bisa baca sendiri. Dan dosa yang kedua adalah mereka telah menjadi penyembah berhala. Sesuai dengan Yeremia 7 ayat 30 sampai 34, Yeremia 19 ayat 1 sampai 5. Dan berhala ini di zaman sekarang bukan lagi patung, tapi berhala di sini hari ini ada sesuatu yang saudara lebih cintai daripada Tuhan. Saudara bisa lebih mencintai uang daripada Tuhan, sehingga saudara akan merasa tidak bersalah bekerja di hari Minggu. Saudara tidak merasa ada sebuah beban karena saudara merasa uang lebih penting daripada menjaga hari Sabat. Dan karena tidak bisa menjaga hari Sabat dan menjadi penyembah uang, orang kebanyakan akhirnya tertawan di Babel. Artinya apa? Orang tidak bisa lagi keluar dari hidup yang berdosa. Orang jatuh di dalam dosa terus karena tidak bisa lepas lagi keterikatan akan berhala uang dan kesenangan dunia. Jadi mereka telah melupakan hari Sabat, mereka tidak menjaga tahun Sabat, tidak menjaga tahun Yobel. Dan secara otomatis karena mereka tidak menjaga hari Sabat, menjaga tahun Sabat, secara otomatis mereka juga tidak menjaga dosa yang ketiga. Mereka tidak menjaga yang namanya apa? Mau tebak? Dosa ketiga? Persepuluhan. Persepuluhan. Mereka tidak menjaga persepuluhan. Tuhan katakan mereka merampok Tuhan di Maleakhi 3 ayat 7. Jadi setelah tembok kotanya dibangun, Nehemia mulai mengembalikan sistem persepuluhan yang menjadi hak Lewi. Nehemia mengangkat pengawas supaya uang ini bisa diterima oleh imam dan Lewi. Sesuai dengan catatan Nehemia 13 ayat 10 sampai 13. Jadi sebelum penawanan Babel, saudara, Lewi dan imam, mereka tidak sanggup lagi menanggung tugas yang dipercayakan Tuhan bagi mereka. Untuk mereka bertugas di bait suci. Kenapa? Karena umat tidak lagi memberikan persepuluhan dan terpaksa mereka harus pergi mencari nafkah mereka sendiri. Sesuai dengan Nehemia 13 ayat 10 sampai 11 kita baca. Juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Jadi hari itu orang Lewi di hari Sabat, mereka bukan ada di bait suci bertugas, tetapi mereka malah ada di ladang bekerja. Karena umat Tuhan tidak memberikan lagi persepuluhan kepada mereka. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Bahwa Lewi dan imam waktu pembagian tanah warisan, yaitu tanah Kanaan, Lewi sama sekali, Lewi imam tidak terima apa-apa. Orang-orang awam mereka terima, tapi Lewi tidak terima apa-apa. Artinya apa? Lewi harta warisan mereka itu hanya Tuhan. Dan orang-orang ini berkewajiban untuk memberikan 10% mereka untuk memelihara Lewi. Karena Lewi tidak memiliki bagian tanah warisan seperti orang lain. Jadi ini artinya hari ini saudara terima 90, saudara berikan 10 buat Tuhan. Itu cuan habis, saudara terima 90, 10 buat Tuhan itu udah cuan habis. Tetapi kita pikir 10% ini haknya saya, sebenarnya saya kasih sama Tuhan, padahal salah besar. Kita seringkali waktu kita persepuluhan kita pikir ini karena saya, padahal itu haknya Tuhan.
Ini memang harus diberikan. Jadi itu yang buat Tuhan marah. Tetapi Tuhan tetap punya belas kasihan ketika kita mau bertobat. Tuhan berjanji Tuhan akan membawa mereka pulang kembali ke rumah mereka di Yerusalem. Setelah berapa lama ditawan? Setelah 70 tahun ditawan. Dan sesuai dengan janji Tuhan, 70 tahun sudah berlalu. Mereka kembali dalam pemulangan 3 gelombang yang tadi saya sampaikan. Dan gelombang yang pertama itu dibawa kepemimpinan seseorang yang bernama Zerubabel. Dan tujuan pemulangan gelombang pertama di bawah Zerubabel ini adalah untuk membangun bait suci di Yerusalem kembali yang dikenal sebagai bait suci Zerubabel. Pemulangan gelombang kedua di bawah kepemimpinan Esra di tahun 458 sebelum Masehi. Dan tujuan Esra memimpin pemulangan ini adalah untuk mengembalikan firman Allah yang telah dilupakan oleh umat Israel, telah diabaikan oleh umat Israel, supaya mereka bisa hidup memegang firman Tuhan kembali. Dan sekarang mereka sudah punya 2. Mereka punya bait suci, mereka punya firman. Tetapi masih kurang satu hal. Yaitu apa? Mereka belum punya tembok yang dibangun kembali. Jadi sekarang kepemimpinan Nehemia di pemulangan gelombang yang ketiga di tahun 444 sebelum Masehi, Nehemia pulang dengan fokus misi untuk membangun kembali tembok kota di sekeliling Yerusalem yang telah dihancurkan oleh musuh dan terbakar habis. Jadi walaupun bait sucinya sudah dibangun kembali di tahun 537 sebelum Masehi, masalahnya tembok Yerusalem sekelilingnya dalam kondisi hancur dan rusak parah. Di zaman Alkitab saudara, tembok kota ini fungsinya untuk pertahanan. Untuk pertahanan diri, melindungi diri dari musuh. Kalau saya nonton film Cina, film Korea seperti di sini saya bisa lihat ini tembok kota. Saudara bisa nonton film Jepang, film Cina ya. Ada namanya tembok kota. Kalau sekarang tembok pertahanan ini memisahkan wilayah ini kita bisa lihat di wilayah perbatasan antar negara. Tapi zaman dulu itu karena nggak luas pembangunannya di antar kota. Jadi saudara, tembok pertahanan ini adalah untuk sebagai perlindungan, ya, perlindungan dari musuh dari luar. Yang kedua, tujuan tembok ini adalah selain itu adalah untuk memperlihatkan bahwa ini ada pengakuan atau peneguhan atau eksistensi atau kedaulatan sebuah kerajaan bagi negara-negara atau bangsa tetangganya. Yang kerajaan A atau B, nah ini batasannya adalah dari tembok kotanya. Demikian pula kita di gereja. Ya, di gereja ada pagar untuk memisahkan dengan dunia luar, tujuannya itu. Ada tembok sehingga ya ini sebagai batasan, sebagai tanda perlindungan covering Tuhan. Ya, misalnya ini tembok gereja NJM, ini tanda ini wilayah covering perlindungan Tuhan ada di sini. Dari tembok-tembok ini. Dan ini adalah batasan wilayah daripada gereja NJM ini. Ini wilayahnya, batasannya. Ini ada identitas gerejanya. Untuk memisahkan NJM dengan dunia di luar sana. Jadi demikian pula bait suci Yerusalem tidak akan lengkap tanpa adanya tembok kota yang memisahkan bait suci ini sebagai eksistensi bahwa ini identitas mereka untuk diperlihatkan kepada dunia luar. Bahwa ini ada kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Ketika tembok ini mulai dibangun, inilah kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika Nehemia melihat tembok ini hancur runtuh, ia menangis dan berkabung di Nehemia 1 ayat 3. Dan apa arti tangisan Nehemia ini dengan kaitan dengan tangisan buat tembok kehidupan kita? Apakah kita menyadari bahwa tembok kita sekarang sedang runtuh seperti ini? Hari ini mungkin kita lihat hidup kita nampak baik-baik saja. Nampak kokoh, keuangan kita baik-baik saja. Hidup kita lancar-lancar saja. Tetapi tembok rohani kita mungkin sudah runtuh 2 tahun ini atau 1 tahun ini. Tetapi apakah kita bisa menyadari itu? Dan apakah kita punya tangisan seperti Nehemia yang menyadari bahwa tembok ini, tembok rohani saya, tembok iman saya sudah hancur. Meskipun hidup saya nampak berjalan lancar. Jadi arti tembok rohani kota Yerusalem berkaitan dengan hidup kita artinya adalah itu bicara tentang tembok iman, tembok kerohanian kita, tembok karakter kita, tembok kehidupan pribadi kita, kesehatan kita, kalau mau diperluas bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita. Jadi di saat kita mendengar firman ini mungkin ada banyak hal yang sedang
sedang atau sudah hancur dalam hidup kita. Apakah itu tembok hubungan kita dengan orang lain, tembok hubungan kita dengan orang tua kita, tembok hubungan kita dengan mertua, tembok kita dengan sesama. Mungkin tembok itu sudah hancur tanpa kita menyadari. Karena kita mengukur semua asal lancar, semua nampak baik-baik saja. Akan tetapi saudara, kabar baiknya bagi kita yang dengar firman hari ini, bahwa ternyata pembangunan tembok ini secara luar biasa, tangan Tuhan sendiri yang bekerja sehingga tembok ini bisa dibangun kembali hanya dalam waktu 52 hari. Berapa hari? 52 hari. 52 hari itu pendek atau panjang? Pendek sekali. Kalau saya lihat temboknya seperti ini bentuk denahnya. Tembok ini tembok yang rumit saudara. Tembok ini punya 12 pintu gerbang dan punya 42 bagian di sekeliling tembok ini. Ini ada pekerjaan yang rumit, susah dan mustahil bisa selesai dalam 52 hari. Apalagi di zaman itu alat-alat tidak secanggih sekarang. Jadi ini tembok yang sangat luas strukturnya, sangat rumit. Tetapi meski dia hancur 142 tahun, tetapi bisa dibangun kembali dalam 52 hari. 52 hari banding 142 tahun, itu benar-benar sebuah mujizat. Kalau bukan Tuhan yang bangun. Jadi saudara, kabar baik buat kita yang dengar firman hari ini. Tidak masalah meski tembok kehidupan kita sudah hancur begitu lama, hancur begitu parah, hancur lebur kanannya. Apakah itu tembok pernikahan kita atau tembok keuangan kita, tembok bisnis kita, tembok pekerjaan kita, tembok karir kita. Asal Tuhan yang pegang tembok ini, tembok kehidupan kita, Tuhan bisa bangun itu kembali reruntuhan tembok-tembok dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau gitu kita mau tahu bagaimana cara Nehemia membangun dan memulihkan kembali tembok kota Yerusalem. Yang pertama, Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah. Hal yang paling pertama yang Nehemia lakukan ketika dengar berita tembok itu masih dalam kondisi hancur terbengkalai 142 tahun adalah berpuasa dan berdoa kepada Allah. Jadi kalau saudara ada masalah yang hebat dalam hidup saudara, tiba-tiba saudara divonis sebuah penyakit yang mengerikan, tiba-tiba saudara mendengar berita ada sesuatu yang menakutkan terjadi dalam hidup saudara, apa yang harus saudara lakukan? Berpuasa dan berdoa. Nehemia 1:4-5. Ketika aku mendengar perkataan ini, aku duduk dan menangis dan berkabung selama berhari-hari. Aku berpuasa, berdoa di hadapan Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan maha agung, yang memelihara perjanjian kasih setia kepada orang-orang yang mengasihi-Mu dan mematuhi perintah-perintah-Mu. Maka untuk kita membangun kembali reruntuhan tembok kehidupan kita, tembok iman, tembok karakter kita, tembok pelayanan, tembok gereja kita, tembok kesehatan kita, tembok keluarga kita, tembok ekonomi kita, pertama-tama itu harus dimulai dengan berpuasa dan berdoa. Kebanyakan orang ketika ada masalah, respon pertama mereka menjadi panik, takut, frustasi, marah, menyalahkan orang lain lewat setiap peristiwa yang terjadi. Dan kemudian mereka coba cari cara pakai pikiran mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Atau cari orang-orang yang bisa bantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Itu respon orang kebanyakan. Tetapi lebih dari peristiwa Nehemia ini membangun tembok, kita harus belajar bahwa ketika ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita, pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Berpuasa dan berdoa kepada Allah. Mazmur 91:15 katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Setiap kali ketika kita datang berpuasa dan berdoa pada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Akan tetapi Nehemia tidak hanya sampai di situ. Selain dia berpuasa dan berdoa, hal berikutnya untuk dia memulai pembangunan tembok adalah Nehemia mulai mengakui dosanya, dosa keluarganya, dan dosa bangsanya. Sesuai dengan Nehemia 1:6-7. Biarlah matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian untuk mendengar doa hambamu yang aku naikkan kepadamu hari ini. Baik siang maupun malam bagi hambamu, bangsa Israel. Aku mengakui dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadapmu.
Aku dan keluarga ayahku telah berdosa. Kami sudah berbuat jahat terhadap engkau dan tidak mematuhi perintahmu, ketetapan-ketetapanmu dan hukum yang engkau perintahkan kepada hambamu Musa. Jadi ketika Nehemia memandang tembok yang runtuh, yang dia ingat pertama kali adalah dosanya. Ini karena dosa saya. Ini karena dosa keluarga saya. Ini karena dosa bangsa saya. Maka tembok ini hancur. Saudara, kita perlu sadar ketika kita lihat ada masalah yang hebat dalam hidup kita. Ada keruntuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mulai menyadari apakah mungkin ada dosa. Sehingga Tuhan menjadi marah. Untuk membayangkan ini, misal ya saudara, ini misal. Saya pulang di tempat ini dan tiba-tiba saudara dengar kabar gempa bumi dan rumah satu hancur semua. Atau saya pulang di tempat ini tiba-tiba ya jangan sampai lah ya. Ini misal gitu ya. Coba saya misal. Jangan ketakutan gitu. Dan ini cuma contoh. Ini saat saya pulang tiba-tiba rumah saya terbakar habis. Sampai gak ada yang bisa diselamatin. Di tengah-tengah saya shock. Lihat keruntuhan itu. Saya gak bisa sampai nangis mungkin agak udah kaget sekali. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini karena dosamu. Saya kira-kira gimana? Saya tengking dalam nama Yesus, ini bukan Tuhan. Nehemia tidak seperti itu. Ketika ada sesuatu yang terjadi, dia langsung introspeksi diri, mengakui ini karena dosaku. Butuh kejujuran dan kebesaran hati sampai di titik ini. Untuk mengakui ini salahku. Kebanyakan kita selalu berkata kalau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini salah dia. Ini gara-gara orang kurang ajar ini bikin hidup saya begini. Kita jarang berkata ini salah saya yang bertanggung jawab. Jadi hal yang kedua, kita harus mengakui dosa kita dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Jika kita mau Tuhan, tangan Tuhan sendiri membangun kembali tembok kehidupan kita. Amin. Saudara mau jadi orang yang jujur? Amin. Amin. Seringkali waktu bisnis kita hancur, keluarga kita, karir kita, iman kita hancur. Itu karena kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kejujuran dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita hidup sudah jauh dari Tuhan dan kita tidak menyadarinya. Kita pikir setiap minggu kita ke gereja, kita sudah bersama Tuhan, padahal hati dan pikiran kita tidak pernah ada bersama Tuhan. Kita hanya melakukan kewajiban agamawi kita. Kita tidak tertarik dengan isi Alkitab. Sepanjang hidup kita hanya memikirkan kesenangan kita sendiri. Tidak pernah kita melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu satu persatu tembok hidup kita mulai runtuh. Kesehatan mulai terganggu. Keuangan bisnis, karir kita, keluarga kita mulai hancur. Kita jadi bingung. Memang ada apa ini tiba-tiba ada kehancuran seperti ini. Saya tiap minggu ke gereja, saya ikut pelayanan. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadikan diri kita adalah Tuhan atas hidup kita. Uang di tabungan saya adalah Tuhan saya. Kepintaran saya adalah Tuhan saya. Pengalaman hidup saya ini Tuhan saya. Kemampuan saya itu adalah Tuhan saya. Kemampuan saya bangun networking yang luar biasa ini adalah karena kepintaran saya, karena saya. Aset saya, karir saya, bisnis saya, keluarga saya adalah Tuhan saya. Reputasi, nama baik, kesuksesan itu menjadi Tuhan bagi kita. Ada banyak Tuhan-Tuhan dalam hidup kita yang kita pikir kita punya Tuhan yang jagain hidup kita ini. Tuhan-Tuhan ini. Tuhan duit, Tuhan kekayaan, Tuhan pengaruh, Tuhan networking, Tuhan kepintaran. Kita pikir hidup kita akan baik-baik aja dengan semua itu. Akan tetapi ketika kemarin pandemi COVID datang menghantam dunia, ekonomi kolaps. Orang hidup itu jadi takut. Karena waktu kita lihat banyak orang mati. Dan orang yang mati tadi yang sangat kita tidak kenal, makin lama makin dekat ke dalam hidup kita yang mati. Bahkan tetangga kita mungkin atau orang yang pernah duduk sama kita mati, kita mulai takut. Orang pikir kemarin bahwa COVID lah yang membuat ekonomi kolaps. COVID lah yang menghantam sampai tembok-tembok ekonomi, tembok bisnis kita, tembok karir kita hancur. Padahal sebenarnya tembok itu sudah hancur sebelum COVID. Ketika COVID datang itu hanya memicu dari apa yang memang sudah hancur.
Jadi apakah benar pandemi COVID yang menghancurkan tembok kehidupan kita? Tidak. Karena umat manusia hidupnya sudah memberhalakan dirinya sendiri, menjauhi Tuhan. Tidak hidup mencari Tuhan. Maka hidup mereka diizinkan oleh COVID ini, dihantam dan hancur. Tapi sebelumnya sudah ada kehancuran di area iman dan kerohanian. Tidak ada lagi orang yang peduli sama Tuhan. Tidak ada lagi orang yang mau cari Tuhan. Tidak ada lagi orang yang benar-benar mau belajar Alkitab. Ingat saudara, setiap kali kehancuran yang nampak kelihatan di luar. Kehancuran di ekonomi, kehancuran di bisnis, kehancuran di karir ataupun pekerjaan saudara. Sebelumnya sudah ada kehancuran di mana? Di area kerohanian. Di area iman. Karena semua yang terjadi di luar sebenarnya itu sebelumnya sudah terjadi di dalam. Yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan hancur di luar sebenarnya sudah hancur dari dalam. Rumah tangga yang bercerai karena sudah ada konflik yang tidak kelihatan yang berkepanjangan. Orang sakit, ketika dia sakit kelihatan, tetapi sebenarnya sudah ada gangguan di dalam jiwanya, hati yang tidak senang. Karena Alkitab kata hati yang gemar obat. Ada banyak ketidakbahagiaan di dalam hati yang membuat dia jadi sakit. Jadi ada yang tidak kelihatan, mempengaruhi yang kelihatan. Apa yang tidak nampak ternyata sudah hancur dulu. Ketika kita lihat klimaksnya dari yang kelihatan, sebenarnya kehancuran itu sudah terjadi di dalam. Sudah ada kerusakan di dalam. Jadi saudara, mari hari ini renungkan. Untuk memulihkan seluruh tembok kehidupan saudara. Yang kelihatan tentunya, pasti itu jadi perhatian saudara. Mari saudara pikirkan dulu tembok yang tidak kelihatan ini. Tembok iman, tembok kerohanian, tembok hubungan saudara dengan Tuhan. Tembok keintiman saudara dengan Tuhan. Apakah ini dalam kondisi hancur? Kalau itu hancur, mari saudara pulihkan, mari bangun kembali tembok itu. Itu sebabnya khotbah ini saya kasih judul juga diberi judul membangun kembali tembok kerohanian kita. Sehingga kehancuran di area iman dan hubungan kita dengan Tuhan membuat kehancuran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pekerjaan, karir, bisnis, kesehatan, studi. Karena jika hubungan saudara dengan Tuhan baik, maka meski musuh datang menyerang saudara, meski ada orang mau jahatin bisnis saudara, ada perlindungan dan covering Tuhan buat hidup saudara. Orang jatuhin saudara bisa bangkit lagi kok. Kalau saudara punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, iman yang baik dengan Tuhan. Dan jika saudara bisa memahami dengan baik, saudara pasti bisa menemukan penyebab kehancuran saudara. Apakah itu kesombongan, keangkuhan, hidup yang jauh dari Tuhan. Sehingga saudara hari ini ketika saudara sadar, saudara bertobat. Dan Tuhan akan membangun kembali reruntuhan tembok kehidupan saudara. Kadang-kadang saudara Tuhan harus hancurkan dulu hidup kita. Hancurkan dulu kesombongan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau saudara membangun sesuatu di atas kesombongan. Tapi Tuhan mau saudara membangun itu di atas Kristus dan pondasi kerendahan hati. Waktu lihat gambar ini bayangkan. Ini adalah keadaan tembok iman kita. Tembok kerohanian kita. Yang telah hancur untuk kita bangun kembali. Hosea 6 ayat 1-2. Marilah biarlah kita berbalik kepada Tuhan. Sebab dia telah mencabik, lihat. Dia telah mencabik tetapi dia menyembuhkan kita. Dia yang menghantam, dia yang telah menghantam. Tetapi dia yang membebat kita. Semua bukan untuk jahati kita. Karena Tuhan tidak mau selalu membangun hidup saudara di atas kesombongan dan keangkuhan. Maka dia perlu hancurkan supaya bisa dibangun lagi dengan pondasi yang lebih baik. Mungkin saudara membangun sesuatu hanya buat mencari pujian orang dan Tuhan tidak senang. Dan dia harus mencabik, menghantam untuk membangun kembali sesuatu yang baik. Ayat 2, dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari dan pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Karena itu mari di awal tahun ini kita sadarkan dosa kita dan bertobat, merendahkan hati supaya Tuhan membangun kembali tembok kehidupan kita. Mari kita memulai membangun kembali persekutuan yang intim dengan Tuhan dan hidup berpusatkan pada firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, Nehemia dan bangsa Israel bekerja dengan segenap hati.
Nehemia 4 ayat 6 dikatakan, namun kami membangun tembok dan semuanya dibangun sampai setengah tingginya. Sebab seluruh bangsa bekerja dengan apa? Segenap hati. Jadi setelah Nehemia berpuasa, berdoa, mengakui dosa bangsanya, dosa keluarganya. Ia mulai bersama-sama dengan umat Israel, mereka mulai membangun tembok itu. Dan semua orang yang bersama dengan satu hati, satu pikiran dengan Nehemia. Kata segenap hati, kata hati di sini dalam bahasa Ibrani adalah leb. Leb artinya hati, pikiran, dan kehendak. Jadi artinya orang yang bersama dengan Nehemia punya hati yang sama. Satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan, satu kehendak. Dan kata leb ini bisa kita temukan di Ulangan 6 ayat 5. Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap hati di sini ada leb. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi semua orang memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar untuk menyelesaikan tembok ini. Tidak ada yang hanya nonton atau berlipat tangan dan melihat saja, menyaksikan orang yang lagi sibuk bekerja, tetapi semua bekerja. Saya bisa lihat nanti waktu saya baca nanti, saya bisa menemukan bahwa perempuan-perempuan bahkan ikut terlibat membangun tembok. Imam besar, imam Lewi, mereka juga ikut membangun tembok. Dan orang-orang penting, orang-orang yang punya kedudukan penting, mereka juga ikut bersama-sama membangun tembok itu. Dan kalau saya baca di Nehemia pasal 3, saya akan temukan bahwa satu orang bisa bekerja untuk beberapa macam pekerjaan. Tidak ada yang ngerjain cuma satu hal aja. Itu sama seperti waktu saudara datang ke gereja, terlibat di dalam pekerjaan multimedia. Saudara harus jadi, mungkin saudara multimedia, saudara harus operate slide khotbah, saudara harus cek sound system, pantau Zoom. Satu orang bisa kerjain banyak. Atau kalau saudara jadi asyir, saudara bisa jadi bicara asyir, nyambut tamu, saudara juga hitung uang. Satu orang bisa kerjain banyak, siapin konsumsi. Itu seperti itu membangun tembok. Satu orang bisa ngerjain berbagai macam pekerjaan. Dan tidak ada yang mengeluh. Ini udah terlalu berlebihan enggak? Semua orang melakukan. Dan kalau saya pikir mungkin orang-orang kerja ini mereka banyak waktu. Mereka orang yang mungkin pengusaha gitu. Waktunya banyak. Jadi bisa lebih punya waktu banyak buat bangun tembok. Tapi saya harus tahu bahwa mereka punya PR juga bangun rumah mereka yang hancur. Jadi selain bangun rumah mereka yang hancur, mereka harus juga bangun tembok ini. Dan saya harus tahu bahwa orang-orang ini adalah orang profesional. Kalau saudara baca nanti Nehemia pasal 3, saya bisa lihat mereka orang yang punya pekerjaan. Punya profesi pekerjaan mereka. Tapi mereka meluangkan waktu mereka membela untuk membangun tembok ini. Meskipun mereka punya kesibukan sendiri. Secara rutin hari-hari. Tapi mereka meluangkan waktu mereka yang terbaik untuk membangun sama-sama tembok ini. Jadi saudara, untuk membangun gereja NJM kita harus punya lab ini. Yaitu segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kehendak. Saya tahu saudara semua pasti sibuk. Ada yang sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk sekolah. Sibuk urus rumah. Tetapi Tuhan mau kita punya lab segenap hati ini. Untuk kita melakukan ekstra, memberikan waktu yang ekstra membangun gereja ini. Jika semua orang bekerja melakukan sesuatu bagi NJM, gereja ini bisa maju dan berkembang. Tetapi kalau semua tidak peduli dengan kondisi gereja, semua sibuk dengan urusannya sendiri, gereja ini tidak akan berlangsung. Gereja ini tidak akan bertahan untuk waktu yang lama. Kita membangun gereja ini tidak bisa hanya 1, 2, atau 3 orang. Dibutuhkan semua orang terlibat seperti membangun tembok ini. Dan satu orang harus melakukan banyak pekerjaan. Jadi kita gak bisa berkata, sorry saya gak ada waktu, saya terlalu sibuk. Itu adalah sikap hati yang tidak ada lab buat Tuhan. Tidak segenap hati. Dan saudara mungkin berkata, ya saya sibuk sekali, saya gak ada waktu. Saudara sebenarnya bukan gak ada waktu ya. Kalau bilang gak ada waktu, kita bisa di depan Instagram, kita scroll. Lihat Facebook, kita scroll bisa sejam, 2 jam. Itu tanda ada waktu sebenarnya. Tapi ketika kita diminta melayani, kita gak mau melayani. Itu bukan karena tidak ada waktu. Karena tidak prioritas. Itu bukan prioritas. Bukan tidak ada waktu. Waktu selalu ada. Jadi saudara, mari kita buka tahun yang baru ini. Kita tanya sama diri kita di tahun yang baru ini. Apakah saya mau memberikan waktu saya yang terbaik untuk melayani gereja? Apakah saya memprioritaskan pekerjaan gereja? Apakah saya memikirkan hal-hal untuk kemajuan gereja selama ini? Apakah saya menggunakan seluruh kemampuan saya, talenta saya untuk kemajuan gereja ini? Sekali lagi, gereja ini akan berlangsung kalau semua orang memikirkannya. Tapi kalau hanya 1, 2 orang, saya jamin gereja ini tidak akan bisa berlangsung lama. Mari kita menjadi jemaat memiliki rasa ownership, memiliki gereja. Jangan datang sebagai tamu,
yang hanya mau dilayani, hanya mau dapat sesuatu di tempat ini. Mari semua kita jadi owner, pemilik gereja ini. Saudara, kalau seorang pengusaha yang punya perusahaan, saudara, dia punya rasa memiliki. Meskipun di kantor ada OB, dispenser bocor air, terus dia akan segera tampung dan cabut dispenser. Seorang pengusaha, seorang yang punya rasa memiliki perusahaannya, dia akan lakukan apapun. Kalau ada yang rusak, sekalipun itu bukan bidang dia akan beresin kalau itu butuh dia. Dia akan cari cara untuk memperbaiki atau membuat perusahaannya semakin maju. Itu cara kita hari ini memiliki rasa memiliki terhadap gereja ini. Waktu ada sampah jatuh, ada kotoran di sana, apakah kita punya kepedulian? Bahwa ini milik saya harus memilikinya. Jadi seorang pemilik, seorang owner adalah orang yang paling banyak berkorban. Paling banyak menghabiskan waktunya di tempat itu. Paling banyak bekerja, paling banyak mengotori tangannya untuk membereskan banyak hal. Dan apakah kita seperti itu dengan gereja ini? Seorang owner kalau di pabrik ada mesin yang rusak, bagian teknisi gak masuk. Dia ngerti beresin mesin itu. Dia gak mungkin bilang, tunggu hari Selasa aja. Tunggu 2 hari lagi teknisi ada. Dia pasti akan langsung beresin. Kenapa? Karena dia punya rasa memiliki. Tapi apakah kita punya hati yang sama? Lihat gereja ini sebagai bagian hidup kita. Gereja ini adalah milik saudara, bukan hanya saya. Tuhan bangun gereja ini untuk penyelamatan dan pengudusan hidup saudara. Ini ada tempat saudara dibersihkan dari kotoran dunia yang nempel sama saudara selama seminggu. Ini harus jadi tempat di mana saudara harus paling banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan dan firman-Nya. Ini adalah tempat Tuhan memelihara hidup saudara dari pengaruh dunia. Untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, untuk Tuhan memberkati saudara, untuk Tuhan membangun iman saudara. Maka kita harus punya rasa memiliki gereja ini. Kita harus punya kepentingan terhadap gereja ini. Kita harus punya rasa untuk mempertahankan kelangsungan dan pertumbuhan gereja ini. Karena pengudusan hidup kita, berkat kita tergantung dari gereja ini. Gereja ini ada tembok pertahanan rohani yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Untuk menjaga kita dari serangan dari musuh-musuh. Uang, pekerjaan, karir bukan pusat hidup saudara. Gereja dan Yesus harus jadi pusat hidup saudara. Di gereja Tuhan hadir untuk memberkati dan melindungi saudara. Dan ketika bangsa Israel berkemah di padang gurun, saudara perhatikan kemah mereka berpusat kepada satu tempat, yaitu kemah suci Musa. Dan di dalam kemah suci Musa ada tabut Allah, menggambarkan firman Allah. Dan di gereja ini harus jadi pusat hidup saudara. Karena di gereja ini ada firman dari Allah sendiri disampaikan, bukan kesaksian pendeta atau kesaksian manusia. Itu sebabnya saudara, ketika kita keluar dari gereja, itu artinya kita keluar dari pengcoveran Tuhan. Artinya kita keluar dari berkat Tuhan, keluar dari perlindungan Tuhan. Kolose 1 ayat 18 katakan, ialah kepala tubuh, maksud Yesus, yaitu jemaat. 1 Korintus 3:16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita datang ke tempat ini bukan hanya 2 jam kemudian pulang dan tidak mau tahu apa-apa lagi tentang kondisi tempat ini. Kau digambarkan bahwa gereja adalah detak jantung rohani saudara. Saudara, gereja harus jadi tempat di mana detak jantung rohani saudara. Ketika gereja ini berhenti, maka detak jantung rohani saudara juga harus saudara sadari bahwa itu juga terhenti. Terputus koneksi saudara dengan Tuhan. Karena ini tempat di mana saudara dilatih, dikuduskan dari pengaruh dunia. Saya masih ingat tadi saya bilang, Tuhan janji mereka akan pulang setelah berapa tahun ditawan? Berapa tahun? 70 tahun. Ada sesuatu yang penting saya harus lihat di sini. Saya mau kasih lihat saudara. Ada hubungan 70 tahun ini dengan gereja, dengan bait Allah. Kita lihat bukti 70 tahun ini. Yeremia 25:11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya.
Yeremia 29 ayat 10-11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun dan bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Maksudnya Yerusalem. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Ayat 11. Ini ayat yang paling disukai banyak orang. Oke? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang suka sekali ayat 11 tanpa ngerti ada ayat 10. Untuk terima berkat masa depan yang penuh harapan, ayat 10, kamu harus bertobat dulu dong. Harus lewatin proses pertobatan 70 tahun. Bukan berarti saudara harus ngalamin proses 70 tahun, tapi maksudnya ada proses pertobatan harus saudara lewati. Baru ada rancangan yang penuh masa depan ini yang diberikan buat saudara. Tapi orang skip ini dan hanya mau ayat 11. Confession, kayak jimat, kayak mantra-mantra. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Skip bagian ayat 10. Jadi sebelum terima berkat ayat 11 harus mengerti ayat 10 dengan baik. Harus ada jalan pertobatan dulu. Harus mengalami hidup yang berpusatkan pada gereja bait suci, baru terima rancangan yang penuh pengharapan. Jadi mengapa saya bilang tadi penting berpusat pada gereja bait suci. Oke? Dikatakan kalau mereka di tahun 70 tahun mereka akan pulang. Saya lihat sekarang tabel di depan saya, depan saudara. Kalau kita hitung, jadi ini saya mau menjawab mengapa penting berpusatkan pada bait suci. Kalau kita hitung dari sejak pertama mereka ditawan di tahun 605 sebelum Masehi, sampai mereka dipulangkan dari penawanan pertama 605, mereka dipulangkan dari pemulangan pertama, saya tidak akan menemukan angka 70 tahun. Karena 605 dikurangi 537, itu yang keluar adalah 68 tahun. Apakah Alkitab salah? Dari mana 70 tahunnya hitungannya? Mau kurang-kurang sana sih nggak akan ketemu. Dari mana? Dari mana? Di mana angka 70-nya? Ketemunya di mana? Yang biasa dagang, bisa hitung. Atau 597 kurang 458. Atau 58 potong 4444. Ketemu gak? Ada 70? Ada? Kalkulatornya ada? Ketemu gak? Keluar gak? 70. Soalnya dia akan temukan angka 70 itu. Kenapa tidak keluar? Tidak ketemu angka 70. Karena patokannya bukan kapan mereka ditawan, itu tidak jadi penting. Patokannya bukan kapan mereka pulang, itu juga tidak jadi penting. Tahu yang jadi patokan? Adalah kapan itu bait suci dihancurkan. Itu yang Tuhan ingat. Kapan bait suci yang dihancurkan? Tahun 586 sebelum Masehi. Kapan bait suci itu dibangun? Tahun 537 sebelum Masehi. Ketemu angkanya? Enggak ketemu. 586 saya potong 537 tidak akan ketemu. Angkanya 70 tahun. Jadi bait suci ini ngalamin proses pembangunan dipimpin oleh Zerubabel. Bait suci ini dibangun di tahun 537 sampai tahun 536. Jadi setelah setahun bait suci ini tiba-tiba berhenti dibangun. Kenapa? Karena ada gangguan dari musuh untuk mengganggu mereka untuk tidak bisa bangun. Dan selama 16 tahun bait suci ini terbengkalai. Tidak dibangun. Dan kemudian akhirnya lewat firman dari Hagai yang sering dipakai buat pembangunan gereja. Hagai pasal 1. Nabi Hagai mengingatkan mereka, rumah kalian dibangun bagus-bagus, rumah Tuhan berantakan, nggak ada yang peduli lagi 16 tahun. Dan akhirnya mereka mulai bangun lagi bait suci di tahun 520 sebelum Masehi. Dan bait suci itu selesai kapan? Di tahun 516 sebelum Masehi. Jadi sejak bait suci itu hancur sampai dia selesai dibangun, 70 tahun sudah berlangsung, sudah berlalu. Jadi tepat presisi seperti pesan Tuhan. Jadi yang menjadi perhatian Tuhan itu adalah bait sucinya. Apa yang sedang terjadi dengan bait sucinya? Kenapa? Karena dia tinggal di bait suci. Di bait Allah.
Artinya kalau Tuhan anggap bait suci itu penting, saudara mesti anggap itu penting, bukan dagangan saudara. Oleh karena itu mari kita mulai hari mengambil bagian yang lebih besar di gereja ini. Libatkan diri lebih banyak. Pakai potensi dan waktu saudara untuk mendukung pekerjaan gereja ini. Saya bilang, saya nggak bisa dukung keuangan. Ya, saya mungkin nggak bisa dukung keuangan. Mungkin saya belum bekerja atau penghasilan saudara tidak cukup. Tapi saya bisa kasih tenaga saudara kan? Ya, kalau saudara rasa ini adalah detak jantung kehidupan saudara, saya bisa kasih tenaga saudara. Saya bisa terlibat jadi usher, multimedia, atau edit video, atau apapun juga. Mari setiap kita ambil pos-pos masing-masing seperti pembangunan tembok Yerusalem. Semua terlibat di dalam divisi masing-masing. Dan kalau saya lihat di Nehemia 3, Tuhan catat si orang ini ngerjain apa, si itu ngerjain apa, si ini lagi bikin apa. Tuhan catat semua itu di kitab Nehemia pasal 3. Jadi semoga waktu saya sedang bekerja di gereja NCM, Tuhan catat saudara sudah ngapain aja di kitab kehidupan. Oh, ini orang kerjanya banyak sekali ya, dia kerjain ini, kerjain itu. Dan itu Tuhan catat semua. Jangan sampai ke Tuhan gak catat. Saudara ngapain di sini? Tuhan catat semua. Dan itu akan dicatat di kitab kehidupan. Waktu saya pulang ke surga, Tuhan kasih lihat nih kerjaan kamu di gereja NCM. Saya ingat semua itu. Saya catat apa yang sudah kamu lakukan. 1 Korintus 15:58. Jadi saudara-saudaraku seiman yang kekasih, berdirilah kuat, jangan goyah, melimpahlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih lelahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita seperti bangsa Israel bekerja dan memiliki satu hati, satu pikiran untuk terlibat di dalam memikirkan kelangsungan gereja ini. Semua orang terlibat, tidak ada yang menganggur, tidak ada yang menonton, semua melibatkan diri, memberi apa yang bisa diberi sebagai bukti kita kepada Tuhan bahwa kita mengasihi gereja ini. Yang keempat, yang terakhir. Nehemia dan bangsa Israel bekerja dengan bersenjata lengkap. Saya tahu itu. Jadi mereka sambil membangun sambil pegang senjata. Kenapa? Mereka bangun sambil pegang senjata. Jadi waktu mereka bangun, ada gangguan dari orang luar, ada serangan dari orang luar. Ada bangsa lain, musuh di sekitar mereka mulai mau menggagalkan pembangunan tembok ini. Nehemia 2:19. Namun ketika Sanballat orang Horon dan Tobias orang hamba orang Amon itu serta Geshem orang Arab mendengar semua hal itu, mereka mengejek dan menghina kami. Mereka berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian ingin memberontak menentang raja? Jadi ketika mereka bangun, musuh-musuh mereka itu mengejek, menghina mereka, mengecilkan semangat mereka, mematahkan semangat mereka. Tujuannya supaya mereka jangan bangun itu tembok, supaya mereka menyerah. Akan tetapi ketika hinaan, ejekan, pelecehan mereka lakukan buat orang-orang ini tidak melemahkan semangat mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menyerang fisik mereka. Mereka mulai melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, memukul orang, menyakiti orang-orang yang sedang membangun. Itu sebabnya mereka harus bangun sambil pegang senjata, pegang sekop sampai pegang pedang. Karena nyawa mereka terancam dan paling bahaya kalau mereka kerja di malam hari. Jadi ini benar-benar harus punya dedikasi diri, punya pengorbanan diri yang tinggi. Kalau enggak, nyawa bisa melayang ini waktu membangunnya. Nehemia 4:7-8. Ketika Sanballat, Tobia orang Arab, orang-orang Amon dan orang-orang Asdod mendengar bahwa perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa celah-celah tembok mulai ditutup, mereka menjadi sangat marah. Mereka semua mengadakan persetujuan bersama untuk menyerang Yerusalem dan membuat kekacauan di sana. Jadi orang-orang ini jahat sekali. Mereka menghalangi pekerjaan Tuhan atas Israel. Orang-orang ini berkomplot untuk menyerang Israel supaya pembangunan tembok itu berhenti. Dan untuk mengatasi ini, apa yang dilakukan oleh umat Israel, ayat 17. Yang sedang membangun tembok, mereka mengangkut bahan-bahan bangunan, mengerjakan pembangunan dengan satu tangan, dan satu tangan lain memegang senjata. Tangan satu pegang alat buat bangun, tangan satu pegang senjata untuk melawan musuh. Apa arti rohani bagi saudara? Adegan ini, peristiwa ini. Bahwa ketika saudara membangun tembok iman saudara, saudara membangun tembok rohani saudara, itu bukan hanya semangat ingin membangun, tapi saudara harus juga tangan satu saudara untuk memegang senjata. Untuk kita membangun tembok iman ini, ada senjata yang harus ada di tangan kita.
Karena waktu kita mau bangun sesuatu yang baik, membangun iman yang baik, bangun karakter yang baik, musuh bisa datang menyerang kita. Ada yang namanya kemalasan, keengganan. Ada rasa tidak mau lagi membangun, ada rasa putus asa. Jadi saudara dibutuhkan mental yang berani, siap berkorban untuk tidak jadi pengecut, karena mereka bisa mati. Jadi iblis ketika saudara mau bangun sesuatu yang baik, iblis akan berusaha menggagalkan rencana itu. Dia akan mengecilkan hati saudara. Tapi saudara harus punya keberanian. Itu sebabnya di 2 Timotius 1:7 katakan bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Saudara tahu? Waktu dulu saya pelayanan mengusir setan, saudara tahu? Apa yang terjadi sama hidup saya? Banyak sekali setan gangguin saya. Terang-terangan. Di jalan mobil saya ada masalah. Ada aja. Saya tahu bagaimana sampai setan gak mau ganggu saya lagi. Saya mau tahu? Mau tahu? Gak takut mati. Waktu dia tahu saya tidak takut mati, dia udah capek. Capek lah ganggu yang kayak gini. Capek kita mau gebukin dia kayak apa. Tapi kalau saudara baru sedikit aja udah takut, makin seneng dia. Setan lawan cuma satu, jangan takut mati. Jangan takut susah, jangan takut menderita. Soal percaya walaupun menderita, Tuhan pasti akan jaga saudara. Tuhan pasti akan lindungi saudara. Jadi saudara maka tidak cukup hanya punya hati yang rindu untuk membangun tembok. Dibutuhkan keberanian, kewaspadaan, dan mempersenjatai diri dengan serangan dan gangguan iblis. Iblis tidak langsung kasih lihat mukanya. Dia bisa pakai orang-orang untuk mengganggu pembangunan iman saudara. Pakai orang-orang untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Kenapa iblis mati-matian melakukan perlawanan kepada saudara waktu selalu membangun tembok? Karena tujuan tembok dibangun adalah untuk memisahkan antara yang kudus dengan yang najis. Katakan yang kudus dan najis. Fungsi tembok adalah untuk melakukan pemisahan. Kalau saya lihat di Yesaya 42 ayat 20 dikatakan bahwa ada tembok di sekeliling 500 hasta panjangnya dan 500 lebarnya untuk memisahkan antara ruang kudus dan ruang tidak kudus. Untuk pemisahan. Jadi ketika kita membangun tembok rohani, tembok iman, melakukan misi tugas Tuhan, akan ada aniaya. Ada serangan dari iblis yang coba menggagalkan apa yang sedang kita kerjakan di sini. Itu sebabnya mereka begitu giat menyerang kita, karena dia tidak mau kita sampai bisa membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan caranya untuk bisa menang adalah tangan yang satu harus membangun tembok rohani kita. Dan tangan yang satu adalah memegang pedang roh, bukan pedang lahiriah. Tapi pedang roh yaitu firman Allah. Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 12. Dan firman Allah itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Tetapi asal kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhasil. Ulangan 24 katakan sebab Tuhan Allahmu dialah berjalan menyertai kamu dan berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Kesimpulan. Saudara, belum ada pekerjaan yang sebegitu luar biasa, membangun tembok yang begitu rumit bisa selesai dalam 52 hari. Semata-mata semua ini adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri yang sanggup menyelesaikannya. Mungkin kita bisa berkata, oh karena Nehemia sangat jago strateginya. Oh karena Nehemia sangat jago manajemennya. Oh karena Nehemia ini sangat kepemimpinannya sangat kuat sehingga bisa membangun dalam 52 hari. Tetapi Nehemia sendiri tidak pernah mengakui bahwa ini karena kehebatannya. Apa yang Nehemia akui? Kalau saya lihat di Nehemia 2 ayat 8 dan 18 dikatakan, Raja pun mengabulkan permintaanku karena kebaikan tangan Tuhanku menyertaiku. Karena kebaikan tangan Tuhanku menyertaiku. Ayat 18. Aku memberitahu mereka bagaimana tangan baik Allahku menyertaiku. Nehemia 6, 15, 16. Kemudian selesailah tembok itu pada hari ke-25 bulan Elul dalam 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu dan semua bangsa di sekeliling kami melihatnya, mereka takut. Terjemahan NASB adalah mereka kehilangan rasa percaya diri. Karena mereka tahu bahwa pekerjaan ini telah dilakukan dengan apa? Bantuan Allah. Jadi ketika tembok itu sudah berdiri kokoh, musuh-musuh yang tadi garang, musuh-musuh yang tadi berasal di atas angin, ketika sudah melihat tembok yang sudah berdiri dengan kokoh, dengan begitu gagahnya,
Musuh-musuh ini hilang rasa percaya diri. Dari lihat temboknya, mereka bisa merasakan bagaimana di situ ada tangan Allah sendiri yang sedang membangun. Di situ ada hadirat Allah yang begitu luar biasa, mengokohkan kembali kerajaan yang telah hancur. Kita tidak akan pernah bisa membangun tembok rohani kita, tembok iman kita, tembok apapun dalam seluruh aspek hidup kita. Tembok misi tugas Tuhan yang Tuhan mau kita bangun, pekerjaan Tuhan untuk kita bangun. Jika tanpa Tuhan yang memulai dan menyelesaikan bagi kita. Mazmur 127 ayat 1-2 katakan, nyanyian ziarah Salomo, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintai pada waktu kapan? Pada waktu tidur. Lihat betapa hebat ayat ini. Tuhan memberkati bukan hanya waktu saudara lagi kerja, mengerjakan tugasnya. Waktu saudara lagi tertidur, di situ Tuhan mulai berkati saudara. Waktu Tuhan lihat hidup saudara, dia lihat, nak, saudara mungkin tidak tahu Tuhan berkata di hatinya walau lihat saudara, nak, aku tahu betapa engkau capek, lelah bekerja buat aku. Sini, aku tumpangkan tanganku ke atas kepalamu, dan aku berkati engkau malam ini. Di saat engkau tidak tahu, engkau tidak menyadari. Aku lindungi kamu. Siapa yang mencoba menjamah kamu akan berurusan dengan aku. Pada saat kita tidur, Tuhan memberkati dan melindungi kita. Jika bisnis kita dipegang oleh Tuhan, pekerjaan kita, hidup kita, karir kita dipegang Tuhan, tidur pun akan tetap diberkati. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia yang mati-matian bekerja di luar sana. Mari sambil kita membangun kembali tembok kerohanian, tembok iman kita, tembok gereja kita, tembok kehidupan pribadi kita. Jangan lupa satu tangan membangun seluruh tembok itu. Satu tangan kita pegang firman. Maka semua tembok yang runtuh dalam hidup kita itu akan kembali dibangun kembali. Tembok kesehatan, tembok karir, tembok bisnis, tembok studi saudara akan dibangun dengan kokoh kembali. Bukan karena kehebatan saudara, tapi oleh tangan Tuhan sendiri yang memberkati saudara di saat saudara sedang tertidur. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bukankah luar biasa Bapa firman-Mu yang mengajar kami bagaimana Nehemia membangun tembok ini. Sungguh kami mau berdiri melihat tembok yang begitu kokoh, luar biasa. Yang sudah terbangun bukan oleh karena kehebatan manusia, tapi karena tangan-Mu sendiri yang membangun itu dari nol sampai bisa selesai dalam waktu 52 hari. Tolong kami punya dedikasi diri yang baik untuk memikirkan kelangsungan hidup gereja. Karena kelangsungan hidup gereja menentukan kesejahteraan hidup kami. Kelangsungan gereja menentukan kelangsungan kerohanian iman kami maupun berkat dan perlindungan yang kami terima. Ingatkan kami senantiasa ketika kami lemah bahwa Nehemia ketika dia membangun tembok, dibutuhkan bukan hanya semangat ingin membangun, tapi dibutuhkan firman yang penuh untuk kami bisa melawan setiap serangan, gangguan, ujian maupun tantangan-tantangan yang melemahkan, mengecilkan hati kami untuk kami mundur dan putus asa. Kiranya Engkau terus meneguhkan hati kami. Di saat kami mungkin sudah putus asa, kiranya Engkau terus meneguhkan kami, memantapkan hati kami untuk kami boleh terus berkorban, mendedikasikan diri kami demi kemajuan gereja ini, demi kemajuan pekerjaan Tuhan, supaya firman yang murni ini boleh disampaikan oleh orang-orang yang pilihan, bisa berespon dan dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di waktu yang sangat mendesak, di waktu yang sangat dekat ini, di mana Engkau akan segera datang, sehingga kami masing-masing mengambil bagian kami untuk menyelamatkan bilangan yang tersisa yang belum dikumpulkan di tempat ini. Dan jika hari ini ada di dalam hidup kami ada tembok-tembok kesehatan, tembok karir, tembok keluarga, tembok pekerjaan yang hancur, tembok studi yang hancur, Bapa tolong kami untuk tangan-Mu sendiri membangun kembali seluruh kehancuran ini. Sehingga kami bisa
mengagumi bahwa sungguh ini bukan karena kami, tapi ini sungguh karena tangan-Mu yang dahsyat, yang menyertai kami. Tangan Tuhan yang baik, yang melancarkan segala sesuatu. Tangan Tuhan yang baik, yang membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tangan Tuhan yang baik, yang menyembuhkan kami. Tangan Tuhan yang baik, yang membukakan jalan bisnis kami. Tangan Tuhan yang baik, yang memulihkan keluarga kami. Oleh karena tangan Tuhan yang baik ada di atas hidup kami, yang memberkati kami di saat kami tidur. Terima kasih Bapak buat firman yang berharga yang kami terima di tempat ini. Firman yang begitu teliti, firman yang begitu detail untuk kami melihat dengan sangat mendalam, sangat detail. Pikiranmu, hatimu, isi pikiranmu yang secara mendalam. Dan jika hari kami membawa persembahan kami, berkati persembahan ini untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan semakin menegakkan kerajaan Allah di tempat ini. Dan firman nafiri terakhir ini bisa diperdengarkan lebih lagi kepada banyak orang. Kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.